Shalom. Hari ini kita memperingati Minggu Paskah, di mana Yesus Kristus bangkit mengalahkan maut dan hidup untuk selama-lamanya. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dari kebangkitan Kristus ada kepastian yang bisa kita dapatkan dalam setiap hidup kita. Firman Allah dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14 berbunyi, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Paulus berkata, jikalau Kristus itu tidak dibangkitkan, maka apa yang sudah dia perbuat itu menjadi sia-sia. Apa yang saya lakukan selama ini menjadi sia-sia. Bahkan kepercayaan saudara pun menjadi sesuatu yang sia-sia belaka. Tapi hari ini ada satu kabar kesukaan yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini, kepercayaan kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Allah, apapun saja yang kita lakukan untuk Dia, bukan sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena Yesus bangkit mengalahkan maut dan Dia menang untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus membawa sebuah kepastian bagi kita bersama. Apa yang kita lakukan tidak lagi menjadi sesuatu yang sia-sia. Bahkan kita tahu bahwa karena kebangkitan Yesus, kita melihat bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib bukanlah sesuatu yang sia-sia dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melihat ada 3 hal yang kita harus tahu. Bahwa karena kebangkitan Yesus ada kepastian di dalam hidup kita yang bisa kita nikmati dan kita bisa rasakan dalam setiap hidup kita. Yang pertama ada dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-4. Firman Allah berkata demikian. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Allah mencatat dengan tegas, dan hari ini saudara harus tahu bahwa ada kepastian lewat kebangkitan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Anak Allah yang berkuasa. Tuhan punya kuasa atas langit dan bumi, atas kehidupan saya, atas kehidupan saudara, atas masa lalu kita, bahkan atas masa depan dalam setiap hidup kita. Dia adalah Anak Allah yang berkuasa. Jadi kebangkitannya membawa sebuah kepastian dalam hidup kita bahwa Dia adalah Anak Allah yang berkuasa. Dan dengan kuasanya itulah Dia akan selalu menolong dan mendampingi dalam setiap kehidupan kita. Allah kita yang berkuasa, Dia bukan Allah yang mati. Bukan hanya Allah yang firman Allah katakan memiliki mata tetapi tidak bisa melihat, memiliki telinga tetapi tidak bisa mendengar, memiliki tangan tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi lewat kebangkitannya ada sebuah kepastian bahwa Tuhan yang kita sembah dan kita percaya, Dia adalah Allah yang memiliki mata yang melihat sampai dasar hati kita yang paling dalam. Dan pendengarannya tidak pernah kurang tajam untuk mendengar setiap doa kita. Bahkan Dia punya tangan yang berkuasa yang sanggup untuk menolong setiap kehidupan kita. Jadi jangan pernah gentar. Walaupun mungkin hari-hari ini kita mengalami sesuatu yang menyulitkan dalam hidup kita, tapi kita percaya kita punya Allah yang berkuasa. Kita punya Allah yang dahsyat, yang sudah bangkit dari kematian. Dan firman Tuhan berkata yang membuat kita percaya dan yakin dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Bahwa Yesus Kristus itu tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi mau keadaan kondisi kita baik, atau mungkin hari-hari ini kondisi kita sedang tertekan, engkau harus percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Zaman boleh berubah, ekonomi boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi kuasa Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita.
Dan ini adalah berita kebangkitan yang luar biasa, yang ketika kita imani dan kita hidupi dalam hidup kita, membuat kita menjadi anak Tuhan yang tidak pantang menyerah. Sekalipun mungkin rintangan hari ini ada di sekeliling kita, tapi kita tetap percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sudah bangkit, anak Allah yang berkuasa, yang sanggup mendampingi dan menolong dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, ada kepastian yang lain lagi akan kita dapatkan. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14, firman Allah berkata, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara, yang kedua, ada sebuah kepastian karena kebangkitan Yesus. Ada kepastian bagaimana impartasi kuasa Tuhan nyata kepada kita, umat dan anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14, firman Allah berkata, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Jadi hal yang kedua yang harus kita nikmati dalam hidup kita dalam berita Paskah kali ini, berita kebangkitan Yesus. Kalau Yesus sudah dibangkitkan, maka Yesus pun akan membangkitkan kita yang percaya. Bahkan dia berkata, ada kuasa yang akan Tuhan impartasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita bukan menjadi anak Tuhan, menjadi umat pilihan Allah, menjadi orang percaya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi firman Allah berkata, ketika firman Allah berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi kita harus ingat, ada ayat lain yang berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mengapa? Karena kebangkitan Kristus mengimpartasikan kuasanya yang dahsyat bagi setiap orang yang percaya. Ketika kita harus memberitakan Injil, melakukan amanat agung Tuhan, atau ketika kita hidup di dalam dunia ini, ketika kita adalah bagian dari umat yang percaya, engkau harus ingat, bukan hanya Yesus bangkit, tapi kita pun dibangkitkan oleh kuasanya yang ajaib. Saudara harus yakin dan percaya hari ini engkau menerima kuasa kebangkitan itu di dalam setiap kehidupanmu, dalam hidup saya dan hidup saudara, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang bangkit dari segala perkara dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada satupun yang tidak bisa kita kalahkan ketika kita percaya dan meyakini Kristus bangkit atas setiap hidup kita. Jadi saya rindu melewat ke Paskah di tahun ini. Mungkin ini Paskah yang berbeda daripada tahun-tahun yang lalu. Tidak ada ibadah Paskah, tidak ada telur Paskah, mungkin tidak ada pesta Paskah, atau tidak ada apapun juga yang bisa kita ikuti di dalam hidup kita secara langsung. Tapi hari ini saya mau katakan, dia sudah bangkit dari kematian. Dan itu berarti saya dan saudara juga bangkit dari segala sesuatu yang mengkungkung kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, kita berkata, Tuhan terima kasih, Engkau bangkit membuat kami juga bangkit. Tidak terpuruk dalam kekalahan, tidak terpuruk dalam ketakutan, tapi kita percaya Allah yang bangkit membangkitkan kita juga. Allah yang bangkit mengimpartasikan kuasanya yang dahsyat kepada setiap orang yang percaya. Apakah saudara mau menerima kuasa dari Tuhan yang dahsyat?
Ketika engkau berdoa, ada orang yang sakit, orang sakit itu sembuh. Ketika ada orang mengalami persoalan, ada kuasa yang Tuhan beri dalam hidup kita untuk kita bangkit dan kita menang. Ketika saudara rindu ini terjadi dalam hidup saudara, saat ini terima kuasa kebangkitan itu. Dan kita percaya Yesus bangkit membuat aku bangkit dari segalanya. Dan saudara harus ingat, firman Allah berkata dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai 20. Firman Allah berkata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Perhatikan, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi firman Allah berkata, hebatnya kuasa Tuhan itu akan Tuhan impartasikan hari ini dalam hidup saudara dan saya. Percayalah, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan yang ketiga, saudara, ada kepastian apa yang kita dapatkan karena Yesus bangkit dari kematian. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi yang ketiga yang harus kita tahu dan kita mengerti, bahkan kita imani dalam hidup kita, ada kepastian tentang hidup yang penuh pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Ini berita Paskah yang hari ini saudara harus terima dan nikmati dalam kehidupan saudara, bahwa di dalam dia ada masa depan yang penuh pengharapan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada masa depan yang penuh pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah dibuat kalah oleh apapun juga. Mungkin oleh COVID-19, oleh keadaan ekonomi yang semakin buruk hari-hari ini, atau masalah apapun dalam hidup saudara. Hari ini kau harus percaya bahwa karena Yesus bangkit, ada kepastian tentang masa depanku. Ada kepastian tentang masa depan anak-anak kita. Ada kepastian tentang pelayanan kita. Ada kepastian dalam segala perkara. Karena Yesus yang sudah mati buat kita, bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Karenanya dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 firman Allah berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan saudara datang ke tanah perjanjian, ketika saudara datang ke tempat yang namanya Garden Tomb, di situ banyak orang, mereka antri untuk masuk dalam sebuah gua. Dan ketika kita mengantri, kita melihat sudah antri sangat panjang, tapi ketika kita sampai, kita tidak memperoleh apa-apa. Kita tidak melihat apa-apa. Yang kita lihat hanya sebuah tulisan saja. He is not here. He is risen. Tidak ada. Yang ada hanya kubur kosong. Karena Yesus Kristus bangkit, hidup untuk memberikan kepastian dalam hidup kita. Kepastian bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Kepastian dia akan mengimpartasikan kuasanya yang dahsyat buat orang yang percaya. Dan yang ketiga, dia memberi kepastian, memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Hari ini saya percaya kita yang mendengarkan firman Tuhan, kembali iman kita akan dibangkitkan. Kita tidak menjadi orang yang mudah menyerah, karena kita tahu dia
sudah bangkit. Dan kuasa yang membangkitkan dia akan membangkitkan saya dan saudara. Jangan gentar, hiduplah dalam kemenangan. Hiduplah dalam sebuah kepastian. Bukan keraguan, bukan ketakutan, bukan kepanikan. Tapi kepastian bahwa di dalam Yesus ada jawaban yang pasti. Dia berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama dengan Bapak Gembala. Dalam anugerah Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita akan menerima ayat Mas Paskah dan masker. Kiranya Tuhan akan memberkati kita dan Paskah kita tahun 2020 ini membawa berkah yang luar biasa. Kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, memberkati berita firman-Mu yang sungguh mengajari kami Amin. Untuk meyakini bahwa Paskah adalah berita kemenangan iman karena Tuhan Yesus telah bangkit dari maut. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Berilah kami kesiapan untuk bangkit bersama-sama dan di dalam kuasa kebangkitan Kristus Yesus. Memberkati hamba-Mu dengan kebenaran firman-Nya semakin menyenangkan hati Tuhan. Memberkati ayat emas serta masker yang akan diterima oleh sidang jemaat Tuhan. Nama-Mu yang diagungkan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Membawa berkat yang melimpah hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami mengucapkan selamat Paskah untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Shalom.